Halo semuanya, selamat datang di Black Voice. Kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul adanya kuntilanak di Indonesia. Sebelum dengar ceritanya, mari kita dengar dulu intronya. Indonesia tidak hanya kaya akan keanekaragamannya saja, tetapi juga kaya akan berbagai cerita, baik legenda maupun mistis. Contohnya, cerita hantu yang memang sudah menjadi urban legend di suatu tempat maupun di seluruh Indonesia. Seperti salah satu cerita mistis tentang hantu yang paling ditakuti oleh masyarakat Indonesia, yaitu kuntilanak. Kuntilanak adalah hantu wanita yang tentunya membuat siapapun akan bergidik ngeri saat membayangkan atau menceritakannya. Hantu wanita ini digambarkan berambut panjang, memiliki suara ketawa yang khas maupun berupa rintihan. Cerita tentang asal mula kuntilanak ini sudah menjadi cerita turun-temurun dan dipercaya. Beberapa cerita berkembang mengenai asal-usul kuntilanak yang sudah melegenda ini. Namun, yang paling dipercaya adalah bahwa nama kuntilanak justru dijadikan nama salah satu kota terkenal di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan, yaitu Pontianak. Diceritakan bahwa pada masa lalu, hantu ini pernah menghalangi seorang raja dari sebuah kesultanan yang hendak membangun istana di wilayah Pontianak. Asal-usul nama kuntilanak sendiri merupakan perpaduan dari kata kunti yang berarti bunting atau hamil, dan anak yang berarti anak. Jadi berarti kuntilanak adalah hantu wanita yang meninggal dalam keadaan hamil atau bunting. Cerita asal mula kuntilanak juga tidak hanya sebatas dari asal nama dan sosok dari hantu yang menakutkan itu sendiri, tapi dari beberapa mitos yang berkembang di masyarakat. Contohnya adalah kemunculan hantu ini biasanya terjadi saat maghrib atau setelah hujan. Mitos yang sering beredar lainnya adalah mengenai suara rintihan. Jika suaranya terdengar jauh, maka hantu itu sebenarnya dekat. Sebaliknya, jika suaranya dekat, sebenarnya hantu itu cukup jauh. Selain asal mula kuntilanak, ada beberapa fakta menyeramkan di balik sosok hantu wanita yang mengerikan ini. Berikut beberapa faktanya. Menangis dan tertawa dalam waktu yang tidak diduga. Tidak hanya sosok yang menyeramkan, namun suara tertawa maupun tangisan rintihan kuntilanak juga sangat amat menyeramkan. Bahkan, suara ini menjadi salah satu cara yang digunakan dalam menarik perhatian. Misalnya, hantu ini akan menangis terlebih dahulu, dan ketika korbannya menyadari keberadaannya, hantu ini akan tertawa dengan suara tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Menyukai bangunan setengah jadi. Beberapa mitos mengatakan bahwa bangunan yang belum jadi dan sudah lama tidak ditinggali menjadi tempat favorit bagi hantu ini. Selain itu, bangunan sekolah, rumah sakit yang sepi saat malam hari juga menjadi tempat penampakan. Mengganggu wanita hamil. Wanita hamil merupakan sosok yang paling rentan menghadapi gangguan sosok hantu kuntilanak ini. Bahkan beberapa mitos juga mengatakan bahwa hantu ini bisa menculik janin yang sudah berusia tua kehamilannya. Untuk mencegah gangguan ini, masyarakat percaya bahwa wanita yang sedang hamil harus terus membawa benda tajam ataupun benda yang mengkilap, seperti gunting ataupun gunting kuku. Mencuri bayi. Tidak hanya mengganggu wanita yang sedang hamil, kuntilanak ini juga digambarkan sebagai hantu yang suka mencuri bayi atau anak yang belum genap berusia 1 tahun. Bayi itu akan dirawat seperti anaknya sendiri. Menyukai pohon rindang. Selain bangunan yang sepi dan sudah lama tidak ditinggali, kuntilanak juga menyukai pohon-pohon besar sebagai tempat terjadinya penampakan. Nah, demikianlah informasi seputar asal mula kuntilanak dengan berbagai mitos yang melatar belakanginya. Berbagai mitos ini berkembang di masyarakat dan memang sudah dipercayai turun-temurun.